Pemirsa, Kementerian Kesehatan RI telah merilis jumlah korban meninggal akibat gagal ginjal akut di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan hingga saat ini sudah ada 133 kematian pada anak-anak. Kementerian Kesehatan telah merilis perkembangan terkini kasus gagal ginjal akut di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan saat ini sudah ada 241 kasus gangguan ginjal akut atau AKI di 22 provinsi dengan 133 kematian atau sama dengan 55% dari jumlah kasus. Budi menjelaskan kasus ini mulai meningkat sejak Agustus 2022 karena adanya lonjakan sebanyak 35 kasus. Dari 241 kasus gagal ginjal akut, mayoritas menyerang balita. Adapun gejala klinis yang dialami penderita gagal ginjal akut, yakni demam, kehilangan nafsu makan, dan yang paling spesifik dari penderita gagal ginjal akut, ialah tidak dapat buang air kecil dan berkurangnya air seni ketika buang air kecil. Lonjakan kasus gagal ginjal akut pada balita ini diduga akibat cemaran etilen glikol atau dietilen glikol pada obat untuk anak. Kasus ginjal akut progresif atipikal. Saya lebih suka pakai bahasa Inggrisnya karena lebih singkat, acute kidney injury gitu ya, AKI. Nah, sampai sekarang kita sudah mengidentifikasi ada 200 telah dilaporkan adanya 241 ya kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal atau AKI di 22 provinsi dengan 133 kematian. Kementerian Kesehatan bertindak cepat berupaya mencari obat untuk mengatasi penyakit gagal ginjal akut yang telah menelan banyak korban, diantaranya anak-anak di bawah 5 tahun. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, pihaknya telah menemukan obat gagal ginjal akut yang didatangkan dari Singapura yang bernama Fomepizole dengan harga Rp16 juta per vial yang telah diuji coba kepada 10 pasien gagal ginjal akut di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dari 10 pasien yang telah diuji coba dengan obat tersebut, hasilnya sebagian kondisinya membaik dan sebagian lagi kondisinya menjadi stabil dari sebelumnya di mana rata-rata kondisinya semakin hari semakin memburuk. Kita mencari obatnya kan untuk para balita yang udah masuk rumah sakit ini. Sudah ketemu obatnya, namanya Fomepizole. Di Indonesia belum ada, jadi kemarin kita ambil dari Singapura, kita hand carry ke sini. Kita coba dulu, karena kita dengar kan ini bisa antidotnya istilahnya. Kita coba ke 10 pasien di RSCM. Ya, dari 10 pasien di RSCM ini ternyata kondisinya jadi stabil. Kan biasanya mereka memburuk terus kondisinya kan. Setelah diberi obat ini, sebagian membaik, sebagian stabil, tidak memburuk. Jadi kita lebih merasa confidence bahwa obat ini efektif. Setelah mendapatkan hasil baik, Kementerian Kesehatan akan berusaha mendatangkan Fomepizole lebih banyak lagi ke Indonesia secara bertahap. Dari Jakarta, Dio Malau, Nusantara TV melaporkan. Jadi di bulan